Contoh 8.5. Dari contoh sebelumnya, resiko saham dan CV untuk saham A dan B dapat dihitung dengan rumus deviasi standar. Itu bisa dilihat di bawah ini, yaitu dari SDA sama dengan Rho A. Ini bisa dilihat hasilnya 0,01581. VARA atau sama dengan TO A pangkat 2, yaitu 0,00025. CVA sama dengan SDA atau ERA, ini hasilnya 0,2259 dan seterusnya. Sedang resiko portofolio dapat dihitung dengan cara yang sama, yaitu dari SDP atau P, ini hasilnya 0,0079. Dari hasil ini terlihat bahwa resiko portofolio lebih kecil dari resiko individual saham. Demikian juga CV portofolio lebih kecil dari CV saham A maupun B, dari saham B. Ini menunjukkan bahwa resiko portofolio maupun CV-nya lebih kecil dibandingkan dengan resiko ataupun CV masing-masing individual saham. Contoh itu data dari contoh sebelumnya, yaitu contoh 8T4 yang dapat digunakan untuk menghitung resiko portofolio dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan rumus 8-4. Ini bisa dilihat datanya di tabel dari periode 1 sampai 5. Hitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus 8-5, yaitu dari COV saham A dan B ini dimasukkan sehingga menghasilkan minus 0,00005. Untuk portofolio yang terdiri dari 50% saham A dan 50% saham B, maka resiko portofolio dapat dihitung dengan rumus 84 adalah sebagai berikut, yaitu dari VAR RP atau P kuadrat sama dengan ini rumusnya A kuadrat dikali VAR RA dan ditambah dari data saham B, ini hasilnya 0,000625. Besarnya penurunan risiko akibat diverifikasi tergantung dari besarnya korelasi return saham A dan B. Besarnya korelasi yaitu ini hasilnya dari R, A dan B, yaitu minus 0,03163. Jika korelasi A dan B adalah positif sempurna, maka risiko portofolionya adalah rata-rata tertimbang risiko individualnya, yaitu sebesar dari ini hasil dari TO P kuadrat, yaitu 0,000175. Karena risiko portofolio adalah penjumlahan dari varian dan ovarian sesuai dengan proporsi masing-masing aktiva di dalamnya, maka risiko dapat dinyatakan dalam perkalian metrik sebagai berikut. Jadi ini menggunakan metrik dari sigma P kuadrat, ini diambil dari data W1, W2, W3. Ini data metriknya menggunakan TO 11 sampai TO 33. Jika perkalian metrik ini dilakukan, maka akan didapatkan hasil yang sama dengan rumus yang ada di 8-10. Ini bisa dilihat atau dapat dituliskan sebagai dari rumus 8-12. Contoh 8.7. Suatu portofolio terdiri dari 3 buah sekuritas dengan proporsi 20%, 30%, dan 50%. Masing-masing untuk sekuritas pertama, kedua, dan ketiga varian dan kovarian return dari sekuritas-sekuritas ini ditunjukkan oleh matriks varian kovarian berikut.
Ditunjukkan di sini ada TO 11 sampai TO 33 dengan angka 0,2 sampai 0,07. Dengan menggunakan rumus 813, besarnya varian dari portofolio adalah sebesar TO P kuadrat sama dengan W1 dikali W2 dikali TO 11 ditambah W1 sampai W3 dikali W3 dikali TO 33 sama dengan 0,2 dikali 0,2 dikali 0,2 ditambah 0,2 sampai 0,5 dikali 0,5 dikali 0,07 kemudian dijumlah sama dengan 0,0615. Selanjutnya contoh 8.8. Varian portofolio di contoh 8.3 jika dihitung menggunakan cara matrik di rumus 814 tampak sebagai berikut. TO P kuadrat sama dengan kurung buka 0,2, 0,3, 0,5 tutup kurung. Terus ada juga buka kurung 0,2 sampai dengan 0,07, kemudian buka kurung lagi 0,2 sampai 0,5. Dikalikan dihasilkan angka 0,04 ditambah 0,09 sampai 0,035. Kemudian itu dikalikan lagi dengan 0,2 dikali 0,3 dikali 0,5 dihasilkan 0,041, 0,0255 dikurangi 0,005 sama dengan 0,0615. Contoh 8.9. Tabel berikut ini berisi informasi deviasi standar koefisien korelasi untuk 4 buah sekuritas yang mempunyai proporsi 10%, 20%, 30%, dan 40%. Berturut-turut untuk sekuritas 1, 2, 3, dan 4 di dalam portofolio. Bisa dilihat dengan menggunakan rumus 815, besarnya varian dari portofolio adalah sebesar TO P kuadrat sama dengan W1 dikali W1 dikali R11 dikali TO 1 dikali TO 1 ditambah W2 dikali W2 sampai dengan W4 dikali W3 dikali R43 dikali TO 4 dikali TO 3. Dihasilkan angka 0,10, 0, dikali 0,10 dikali 1,0 dikali 0,03 sampai dengan 0,40 dikali 0,30 dikali 0,9 dikali 0,9 dikali 0,07 dihasilkan sama dengan 0,00335. Baik, C. Resiko total. Resiko total atau total risk merupakan penjumlahan dari diversifiable dan non-diversifiable risk. Sebagai berikut ini. Resiko total sama dengan resiko dapat didiversifikasi ditambah resiko tak dapat didiversifikasi sama dengan resiko perusahaan ditambah resiko pasar sama dengan resiko tidak sistematik ditambah resiko sistematik sama dengan resiko spesifik atau unik ditambah resiko umum. Menurut Fischer dan Jordan tahun 1991, resiko pasar merupakan bagian dari total variabilitas return yang diakibatkan oleh faktor yang mempengaruhi semua sekuritas. Diversifikasi. Ada beberapa prinsip diversifikasi portofolio, yaitu diversifikasi random dan diversifikasi Markowitz. Diversifikasi random atau naive diversification merupakan pembentukan portofolio dengan memilih sekuritas-sekuritas secara acak tanpa memperhatikan karakteristik dari investasi yang relevan. Seperti misalnya return dari sekuritas itu sendiri, investor hanya memilih sekuritas secara acak. Diversifikasi Markowitz sebelumnya telah ditunjukkan bahwa dengan menggunakan metode mean variance dari Markowitz, sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih kecil dari +1 akan menurunkan resiko portofolio. Semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke dalam portofolio, semakin kecil resiko portofolio. Dengan menggunakan metode Markowitz, diversifikasi ini dapat dibuktikan secara matematis. Misalnya terdapat N sekuritas dalam portofolio dengan proporsi yang sama untuk masing-masing sekuritas sebesar WI. Besarnya WI ini adalah 1/N. Misalnya, N adalah 4 sekuritas, maka proporsi tiap-tiap sekuritas adalah 1/4 atau 25%. Ingat kembali rumus varian portofolio di 8.12 sebagai berikut.
Dengan mensubstitusikan BI sama dengan WJ sama dengan 1/n, maka besarnya varian portofolio adalah pecah kembali rumus di atas menjadi dua bagian, yaitu varian dan kovarian. Diversifikasi dapat ditunjukkan dengan jumlah aktiva yang besar di dalam portofolio. Jumlah aktiva yang besar ini dapat ditunjukkan dengan nilai N yang mendekati limit tak hingga sebagai berikut. Untuk nilai variannya, yaitu T, dibagi dengan N yang besar mendekati tak hingga akan sama dengan 0. Sehingga untuk diversifikasi dengan banyak aktiva, nilai varian portofolio akan hilang. Untuk nilai kovariannya dengan N mendekati tak hingga, bagian tau IJ akan tetap, sedang bagian 1/n dikali tau IJ akan sama dengan 0. Secara keseluruhan, untuk N mendekati tak hingga, resiko dari portofolio adalah sebagai berikut. Dengan demikian, diversifikasi akan menghilangkan efek dari varian, tetapi efek kovarian masih tetap ada. Baik, sekian, terima kasih. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.